Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Intan Yuliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ASI eksklusif sebagai upaya pencegahan stunting. Sebelum menuju ke pembahasan inti, saya akan menampilkan beberapa topik bahasan yang akan saya bahas nanti. Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan yang belum terpecahkan di Indonesia. Bahkan data terbaru dari Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting masih di angka 27,7%. Meskipun telah mengalami penurunan sebesar 9,5% dari tahun 2013, tapi angka ini masih tergolong tinggi apabila mengacu pada target 20% dari ambang batas bahwa stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronik yang mengakibatkan balita mengalami gagal tumbuh. Panjang atau tinggi badan balita berada di bawah min 2 standar deviasi. 1000 hari pertama kehidupan menjadi fase penting dalam pertumbuhan otak dan fisik anak. Dampak stunting tidak hanya memiliki tinggi badan di bawah 2 standar deviasi, akan tetapi juga berpengaruh dalam perkembangan otak yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan kognitif. Dalam jangka panjang, stunting berimbas pada rendahnya capaian akademik, status ekonomi, bahkan produktivitas. Kejadian stunting dapat dicegah dengan memperhatikan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satunya yakni nutrisi ketika 6 bulan pertama setelah lahir melalui ASI eksklusif. Hasil uji statistik dari penelitian yang dilakukan oleh Umiyah dan Hamidiyah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,025 dengan alfa sebesar 5% yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting, serta odds rasio pada penelitian ini yakni sebesar 2,451 yang berarti balita yang tidak diberikan ASI secara eksklusif memiliki kemungkinan mengalami stunting 2,451 kali lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang diberikan ASI secara eksklusif. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Firdausyah dan Harini pada tahun 2020. Penelitiannya menunjukkan hasil adanya hubungan antara pola menyusui dengan kejadian stunting pada balita. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa odds rasio sebesar 2,8. Artinya, seorang ibu yang memiliki pola menyusui yang buruk beresiko 2,8 kali lebih tinggi memiliki anak stunting. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan ASI? Jadi, ASI merupakan air susu ibu yang mengandung berbagai zat gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangannya. ASI dalam jangka panjang dapat mencegah kerusakan gigi, mencegah obesitas, penyakit alergi, dan penyakit kronis. Riskesdas membedakan menyusui menjadi 3 kategori, yaitu eksklusif, dominan, dan parsial. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI pada anak selama 6 bulan. Kemudian ASI dominan, pemberian ASI selama 6 bulan akan tetapi didampingi dengan pemberian minuman lain, sedangkan ASI parsial merupakan pemberian ASI pada anak dengan penambahan asupan makanan. ASI memiliki kandungan zat gizi paling lengkap dibandingkan dari sumber lain. Salah satu kandungannya yaitu protein yang tidak hanya berperan sebagai zat gizi, akan tetapi juga memiliki peranan lain dalam mempresentasikan komponen bioaktif. Protein ini juga berperan sebagai pengangkut nutrien selain dan juga faktor pertumbuhan dan absorpsi dari nutrien. Selain itu, terdapat kandungan lain yakni urea, kreatinin, nukleotida, asam amino bebas, dan peptida yang bermanfaat dalam modulator metabolik, memodulasi aktivitas enzimatik, dan memicu pertumbuhan dan maturasi saluran cerna serta sistem imun. Selanjutnya, terdapat oligosakarida yang berbentuk mikrobiom yang berperan sebagai prebiotik, substrat metabolik dari bakteri, dan dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan.
Selanjutnya, terdapat lemak berupa long chain polyunsaturated fatty acid atau LC-PUFA, fosfolipid, dan kolesterol yang penting dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif. Terdapat pula mikroRNA yang berperan dalam proteksi dan pertumbuhan bayi, meregulasi ekspresi gen, dan memodulasi respon imun. ASI tergolong sebagai prebiotik yang penting dalam proses pencernaan dan imunitas. Kandungan ASI lain yang penting dalam melenyapkan mikroorganisme berbahaya, memproteksi, menyerang bakteri spesifik, dan meregulasi sistem imun antara lain imunoglobulin, laktoferin, lisosim, dan juga sitokin. Komposisi ASI ini dipengaruhi oleh status gizi ibu, pola hidup ibu, diet yang dikonsumsi oleh ibu, dan juga asupan pada masa kehamilan, serta simpanan dalam tubuh ibu sang bayi. Lalu, mengapa ASI itu penting? Dengan menyusui, sel plasma pada ibu akan bermigrasi ke mammary epithelium dan menghasilkan imunoglobulin A sebagai antibodi spesifik. Innate immune factor pada ASI dapat bertindak sebagai protektor dari berbagai infeksi. Apabila kita bandingkan dengan konsumsi susu formula, dengan mengonsumsi susu formula justru dapat membahayakan bayi karena berisiko terkena gastroenteritis dan juga diare. Mengonsumsi susu formula maupun campuran antara susu formula dengan ASI memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih tinggi untuk terkena infeksi pada saluran cerna. Studi epidemiologi oleh Arends dan kawan-kawan menunjukkan bahwa bayi yang mengonsumsi susu formula berisiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2. Hal ini dapat terjadi karena pencernaan bayi masih mengalami proses adaptasi. Maturasi saluran cerna pada bayi baru akan terbentuk ketika menginjak usia 3 sampai dengan 6 bulan. Bayi yang baru lahir memiliki konsentrasi enzim pankreas yang rendah, khususnya enzim lipase dan amilase, serta konsentrasi garam empedu yang masih minim. Sistem pencernaan yang masih belum sempurna ini mengakibatkan adanya malabsorpsi lemak. ASI masih menjadi gold standar sebagai sumber nutrisi bayi, khususnya dalam maturasi saluran cerna dan juga imunomodulator. Pada bahasan sebelumnya dijelaskan bahwa ASI memiliki banyak manfaat bagi bayi. Akan tetapi, pada kondisi pandemi seperti ini menimbulkan pertanyaan terkait keamanan proses menyusui, khususnya pada ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Timbul pertanyaan apakah terdapat kemungkinan adanya transmisi virus dari ibu ke bayi melalui ASI. Hal ini berkaitan dengan komposisi ASI yang berhubungan dengan cairan tubuh lainnya seperti keringat, darah, dan droplet yang dikhawatirkan dapat menjadi jalur transmisi SARS-CoV-2. Namun, asumsi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Bahkan WHO menyatakan bahwa tidak terdapat virus corona aktif yang terdeteksi dalam ASI yang berasal dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19. Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh Zheng dan kawan-kawan, yaitu di dalam cairan ketuban, darah tali pusar, dan ASI berstatus negatif SARS-CoV-2. Penelitian yang dilakukan oleh Dong dan kawan-kawan menunjukkan bahwa imunoglobulin A pada ASI ibu positif COVID-19 relatif lebih tinggi, di mana titer antibodi imunoglobulin A-nya memiliki rata-rata 0,9. Pemberian ASI justru dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh jika ditinjau dari kandungan antibodi di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ASI eksklusif mampu mencegah terjadinya stunting pada balita. ASI mengandung zat gizi lengkap seperti lemak, protein, mikronutrien, dan komponen bioaktif yang bermanfaat bagi perkembangan otak dan fisik pada bayi. Selain itu, kandungan imunoglobulin A, sitokin, lisosim, dan laktoferin pada ASI dapat meningkatkan sistem imunitas pada bayi. Oleh karena itu, ASI merupakan gold standard dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi bayi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa kualitas ASI tergantung pada pola hidup, diet, dan kebiasaan ibu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga asupan dan pola makan yang sehat pada ibu sejak masa kehamilan agar menghasilkan ASI yang berkualitas. Selain itu, ASI dari ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19 aman dikonsumsi oleh bayi selama menjalankan protokol kesehatan
dalam proses menyusui baik langsung maupun tidak langsung untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya transmisi virus dari ibu kepada bayi. Namun, keamanan terkait pemberian ASI pada bayi dapat berubah seiring dengan adanya penelitian baru dan varian virus baru yang memungkinkan adanya adaptasi dalam tubuh serta adanya peningkatan kecepatan penularan virus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.